Menteri UMKM buka suara soal seller hengkang dari toko online gegara ongkir. Seller pindah ke situs mandiri, Menteri UMKM minta e-commerce tahan kenaikan. Menteri UMKM buka suara soal seller hengkang dari toko online gegara ongkir. Gegara ongkir? Kok ongkir sih? Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman merespon kabar penjual seller yang memutuskan beralih jualan dari platform e-commerce ke situs mandiri. Langkah ini menyusul beban operasional yang dikenakan ke seller e-commerce semakin besar, termasuk dengan pengenaan biaya layanan logistik alias ongkos kirim ongkir. Namun, Maman mengatakan keputusan tersebut wajar lantaran ada pihak yang merasa tidak diuntungkan. Dalam hal ini pihaknya berkepentingan untuk menjaga ekosistem e-commerce yang adil dan transparan melalui regulasi berupa peraturan permen. Pihak yang membangun hubungan kerjasama di mana salah satu pihak merasa hubungan kerjasama tidak menguntungkan mereka, ya saya rasa wajar-wajar aja kalau mereka hengkang kan. Oke guys, jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari berita, ada juga si Menteri UMKM ini Maman Abdurrahman kan juga ada videonya ya, dimana dia mengatakan bahwa ini e-commerce harus ditahan dulu nih, nggak boleh ada kenaikan, yang dimana udah keburu naik pak. Ya. Ketika bapak ngomong seperti itu, udah keburu naik. Nah jadi kalau yang dibahas soal ongkir ini sebenarnya ya agak ngaco ya, karena gak cuman sebatas ongkir doang masalahnya nih Pak. Regulasi baru sedang disiapkan pemerintah demi memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Dilansir dari Detik Finance, hal ini akan diatur dalam peraturan Menteri Permen di mana dalamnya memuat sanksi. Maun mengatakan platform e-commerce harus memberikan kontrak berjangka antar toko online dan penjual seller dalam kurun waktu tertentu terkait kenaikan biaya layanan. Aturan ini bertujuan agar transparansi niaga elektronik di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Dalam rentang waktu tersebut, platform tidak boleh menaikkan biaya layanan secara tiba-tiba. Kementerian UMKM juga memperhatikan aspek teknis dokumen kerjasama agar lebih inklusif. Ia juga menghimbau agar ukuran huruf dalam kontrak kerjasama digital jangan terlalu kecil hingga sulit dibaca oleh pelaku UMKM. Oke, jadi sebenarnya dari berita yang udah kita baca ya, gue merasa kayaknya gue harus menyampaikan bahwa Menteri UMKM tuh harusnya mengetahui lebih detail sebenarnya apa sih yang terjadi, kenapa banyak brand-brand yang keluar dari e-commerce, yang dimana meskipun gue tahu gak semua brand, paling dari sekian kecil aja lah, paling mungkin di bawah 1% mungkin ya, brand-brand itu pun rata-rata kecantikan ataupun fashion, yang dimana mereka emang udah terbiasa untuk endorse, udah biasa ada KOL, sehingga mereka mau bangun website mereka sendiri, jadi ya wajar-wajar aja karena ya mereka juga udah biasa endorse gitu loh. Lagi pula memang bisa dibilang ketika brand-brand ini cabut, banyak juga dari brand yang gue lihat sebenarnya mereka tuh udah banyak di distributor. Nah cuman karena mereka masuk ke online dan banting harga, distributornya akhirnya pada mati. Nah sekarang mereka mau bangun website dan berharap mungkin distributornya pada kembali untuk mereka aja nih yang jualan di e-commerce. Cuman gue nggak tahu apakah kepercayaan distributor atau resellernya bisa kembali. Jadi menurut gua, Menteri UMKM harusnya tahu nih biaya apa aja yang terjadi, seperti ongkir ditanggung seller untuk kota-kota tertentu. Ya semua kota, cuman beda-beda harganya. Kemudian retur ditanggung oleh seller juga kalau misalnya di TikTok, kalau misalnya ada gagal kirim. Kemudian ada program-program promotion yang begitu banyak, dan juga ada admin fee. Dan juga ada biaya proses pesanan 1250. Jadi benar-benar cukup banyak. Nah gue concernnya takutnya pemerintahan nggak tahu nih biayanya apa aja. Karena tadi kalau misalnya kita baca itu ngomongin soal ongkir, karena nggak cuma ongkir doang nih pak. Nah jadi kalau misalnya kita lihat beritanya di sini ya, nanti kita bakal lihat lah kira-kira bakal ada perubahan seperti apa. Ya intinya mereka bilang ditahan ada kenaikan, tapi intinya udah keburu naik, ya nggak sih guys? Jadi coba tolong kalian bantu ramaikan kalau misalnya kalian mau video ini juga naik ke pemerintahan supaya pemerintahan tahu ada biaya apa saja. Dan gue Rio Gandhi sebagai representatif kalian as a seller yang speak up soal hal ini biar pemerintahan atau kementerian bisa ngecek soal adanya biaya kenaikan apa saja. Bantu ramaikan di kolom komentar dan like guys. Good luck buat kita semua. Kita lihat apakah ada kebijakan-kebijakan yang lebih make sense. Dan intinya semoga kita seller dan juga platform sama-sama cuan lah. Jangan aneh-aneh programnya. Oke?